Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya. Selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Nyawa kami semua terancam ilmu santet. Namaku Restu Raharjo, saya ibu rumah tangga yang berdomisili di kota Semarang, Jawa Tengah. Kejadiannya pas 3 bulan aku baru pindah kontrakan. Awalnya ada tamu yang dateng. Kebetulan dia kenal dengan saya tapi udah lama tidak pernah kontekan. Dan tiba-tiba datang bertamu, entah dari mana dia tahu aku ngontrak di sini. Basa basinya dia mau nyari kontrakan baru yang dekat dengan aku. Setelah dia pulang malamnya aku ngerasain hal yang aneh banget. Sekitar 1 pagi pas aku bangun dan mau sholat malam, tiba-tiba gagang pintu koyo odo yang mainan bunyi cekrek 2 kali. Karena aku sendirian jadi aku tidak berani buat ngeliat atau ngebuka horden. Aku lanjut buat ambil wudhu terus sholat. Saat sholat di rokaat awal tengkuku berasa odo yang mukul dan itu sakitnya luar biasa sampai hampir mau pingsan rasanya. Tapi aku tetap buat melanjutin sholat sampai selesai dan dilanjut langsung tidur karena kepala bener-bener sakit keliengan. Setelah bangun pagi pas buka pintu tiba-tiba di depan pintu ada segerombolan belatung yang banyak. Dan anehnya belatung itu tidak berserakan hanya di satu titik tempat itu. Yang menjadi pertanyaanku, apakah itu semua berhubungan dengan mistis atau emang orang kuman iseng. Dan yang teraneh adalah anak-anakku bisa barengan panas tinggi, udah diminumin obat pun muka anak-anakku bisa merah karena panasnya. Dan hari itu juga suami yang sedang kerja ngerasain sakit kepala dan dodo yang nyeri. Bunda ayah mau pulang dulu, kepala dan dodo nyari, tadi juga pingsan kata partner kerja ayah. Pulang pun dibonceng sama temen, dibonceng telu suami di tengah. Karena sudah lumayan panik, sekitar jam 3 esok sore aku manggil Po Ustadz yang biasa aku mintain tolong, dan kata beliau, alhamdulillah mbak dan keluarga masih diberi perlindungan sama Allah. Ini lumayan berat, nggak banyak yang bisa nahan kiriman seperti ini, Dek. Dan memang bukan kali ini saja keluargaku mendapat kiriman gaib macam ini. Sudah berulang kali, entah siapa yang benar-benar menaruh dendam atau dengki kepada kami. Padahal kami nggak pernah sekalipun menyakiti orang atau berbuat jahat kepada orang lain. Atau mungkin odo kata-kataku yang pernah menyakiti orang. Karena mulut kadang tidak bisa dijogo. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, amin. Dahulu, sebelum aku pindah ke kontrakan yang sekarang, kami punya satu usaha di mana usaha itu alhamdulillah lumayan laku. Suami membuka bengkel dan malam dia bekerja sebagai penjaga malam di salah satu sekolahan swasta. Alhamdulillah kehidupan kami jauh dari kata cukup. Bahkan kami sempat punya beberapa karyawan. Pernah suatu ketika suami mau menjual mobil untuk tambahan modal kami. Dan ada satu teman yang ingin membeli mobil tersebut, namanya Pak Andi. Pak Andi ingin membeli mobil tapi dengan catatan ia harus memakai terlebih dahulu. Karena pekerjaan Pak Andi di luar kota, ia izin ke suami untuk meminjam mobil tersebut dengan dalih ingin tes mesin bagus atau tidak dan menjanjikan akan membayar mobil pas bulan ke-3. Suami yang tidak punya rasa curiga pun memberikan begitu saja tanpa ada konfirmasi dari aku juga. Ternyata mobil dibawa keluar kota lebih dari 7 bulan. Malah orang itu sempat beberapa kali meminjam uang ke suami. Katanya ban pecah habis bensin buat servis. Singkat cerita, setelah 7 bulan dihubungi tak pernah ada kepastian. Dilalai Allah berkata lain.
Po Andi hari itu pulang ke daerah kami dan beruntungnya Soyo yang kebetulan sedang jalan ke pasar melihat mobilku yang terparkir tidak jauh dari pasar. Segeralah aku menghubungi suami agar secepatnya datang. Setelah suami datang langsung tanpa basa-basi meminta kunci mobil kami sendiri. Tapi justru Po Andi memaki dengan nada tinggi yang mengatakan berbagai cacian dan makian. Dalam hati aku, opo salah kami ya, kami hanya mengambil opo yang jadi milik kami. Kata yang sempat Soyo dengar Pak Andi mengatakan, titenono wai uripmu bakalan ambles mblekes so mblesek-mbleseke, lihat sojo nanti hidupmu bakal sengsara sesengsara mungkin. Mulai dari situ kejadian aneh pun banyak terjadi. Dan ketika kami mengambil mobil pun di dalam mobil ada bunga kantil dan melati. Kami yang selalu pakai logika hanya sedikit percaya dengan hal-hal mistis macam itu. Mungkin dan pasti hanya Allah tempat kami berlindung. Dan ternyata benar, setelah kejadian suami ngambil mobil banyak kejanggalan-kejanggalan di tempat usaha. Sampai suatu ketika jelas-jelas bengkel buka tapi yang lewat ngeliat bengkel buka, sampai menelpon katanya bengkel tutup. Pernah juga ada kejadian ada burung hitam gede banget di atas gendeng rumah dan wujudnya bener-bener menyeramkan, badan dan sayap itu burung, kepalanya manusia tapi mulutnya koyo burung, terus tegap koyo orang berdiri tapi bersayap, bunyinya pun seperti orang teriak kenceng sampai telingku sakit yang luar biasa. Anehnya suami nggak denger sama sekali dan tidak lihat sama sekali. Setelah burung itu bunyi aku kehilangan kesadaran dan terbangun di tempat gelap yang gak ada orang satupun. Aku terkejut ketika melihat burung yang tadi ada di rumah sudah berada tepat di depanku. Mate koe cah laknat, matilah kau anak laknat. Seperti itulah ucapan yang aku ingat. Aku yang ketakutan pun terus berlari untuk menghindari burung itu. Semakin aku berlari semakin aku tidak bisa menemukan jalan dan tersesat. Akhirnya aku berhenti berlari dan duduk dengan menangis sejadi-jadinya. Teringat anak-anak di rumah dan aku pun mengingat Allah dan membacakan ayat sebisaku. Aku melihat nenekku yang sudah meninggal sedang menghampiriku. Aku mengucek kedua mataku memastikan apa yang aku lihat. Segeralah aku berteriak meminta tolong kepadanya. Di situ nenek kelihatan sangat cantik dan tenaganya pun masih seperti anak muda. Ditariknya tanganku sambil berkata, "Nduk elingo nduk, anakmu ngenteni kowe mulih, ayo nduk tempatmu dudu ning kene. Tangi nduk, sayang ayo sadar anakmu menunggu kamu pulang, tempatmu bukan di sini, bangun anakku." Dengan sigap aku mengikuti kemana nenekku membawaku sambil membaca ayat yang aku bisa di dalam hati dan alhamdulillah aku menemukan jalan yang entah aku juga nggak tahu itu dimana. Mataku yang langsung membuka kaget ketika melihat banyak orang yang sudah berada di sampingku sedang membacakan Yasin kepadaku. Dan ya suami langsung berkata, "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kamu bangun juga bunda." Dan baru pertama aku lihat mata suamiku basah, mungkin dia habis nangis. Aku kenapa ya kok banyak orang? Bunda dari semalam kejang-kejang, ayah takut banget. Ayah manggil Po Ustadz kesini untuk membantu kamu. Pak Ustadz pun menyodorkan air minum dan berkata, "Mbak jangan terlalu banyak pikiran, opo lagi melamun ya, setan akan mudah masuk jika pikiran Mbak kosong. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua." Saat itu yang aku rasakan kepala pusing dan badan yang sangat lemas. Siangnya aku dibawa ke puskesmas untuk berobat. Aku hanya dikasih paracetamol dan vitamin yang katanya aku kuman kecapean. Jelas-jelas aku habis kejang tapi gak ada pun diagnosa dokter yang mengarah ke penyakit. Sungguh aneh tapi aku bersyukur karena tidak adanya penyakit yang serius. Setelah kejadian yang menimpaku tempo hari, aku sering melihat Pak Andi itu mondar-mandir di jalan depan usahaku.
Itu, aneh sungguh, sepertinya dia sering memantau perkembangan dari usaha suamiku, karena aku sering banget berada di tempat usaha. Dalam otak tidak ingin odo suzon kepada siapapun, tapi dalam hati ingin meyakinkan bahwa dialah penyebab kejanggalan-kejanggalan selama ini. Selang beberapa minggu anakku yang keloro mengalami kejadian sama persis denganku. Badan dia panas dan kejang tepat di jam 1 bengi pagi. Aku yang panik langsung menelpon suami yang sedang storing malam. Suami pun langsung bergegas untuk pulang. Sambil menunggu suami, aku membacaan ayat-ayat kepada anakku yang ini. Anehnya di dinding odo seekor tokek yang nggak tahu dari mono datangnya, seperti melihat ke arah anakku yang sedang aku peluk dalam pangkuan, dan anakku pun matanya menuju ke hewan tersebut. Pikiran yang sedari tadi panik ditambah jantung yang berdegup nggak karuan, seketika badanku sangat lemas seperti tidak mempunyai tulang. Aku hanya berdoa kepada Allah dan pasrah akan semua ini. Sesekali melihat jam yang menunjukkan pukul 1.30. Rasanya sangat lomo menunggu suami pulang. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum buan, bukain pintu ini ayah. Alhamdulillah, aku langsung segera bergegas membukakan pintu dan rupanya suami membawa setopo ustadz yang selalu membantu. Aneh sungguh aneh, tokek itu langsung hilang entah lari kemana. Tapi tiba-tiba terdengar suara lemparan batu atau opo di atas gendeng doarer. Aku, suami, dan Po Ustadz sama-sama terkaget dan saling pandang satu sama lain. Seketika mulut Po Ustadz berdoa dibarengi kesadaranku yang kian memudar. Kesadaranku yang kian kembali dibarengi suara tangisan dan aku mendengar beberapa kali suami memanggil-manggil namaku. Buan, Bun, bangun, inget anakmu Buan, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Aku yang langsung melihat ke arah anakku mengucap syukur yang tak tahu berapa banyak, karena anakku yang mulai tertidur badannya pun sudah tidak lagi panas. Malam itu suami memutuskan untuk memagari seluruh rumah untuk berjogo-jogo akan odo kiriman selanjutnya. Dikagetkan salah satu teman Po Ustadz yang tiba-tiba mengeluarkan darah dari telinganya. Sungguh luar biasa santet yang dikirimkan orang kepada kami, namun tak menghalangi untuk terus melawan kiriman tersebut. Dan akhirnya rangkaian memagari pun selesai. Adzan subuh mulai berkumandang. Rasa ngantuk yang sedari tadi menyelimuti seakan-akan dihalangi untuk tidak sampai tertidur karena kita semua melakukan sholat subuh berjamaah di rumah. Kemudian satu persatu mulai berpamitan untuk pulang karena ada kegiatan yang lain. Dari sini kami sudah merasa sedikit aman, karena tidak adanya lagi gangguan-gangguan yang di luar nalar. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu ada satu kejadian. Jadi posisi mobil terparkir di depan tempat usaha yang tepat pinggir jalan. Beberapa kali mobil odo yang memukul atau ditendang, karena mobil terlihat beberapa odo yang penyok di bagian samping. Yang akhirnya suami memutuskan menjual murah mobil tersebut, dan membelikan semua hasilnya untuk onderdil bengkel. Selang beberapa hari terlihat seperti odo orang yang mondar-mandir memperhatikan usaha kami. Kami yang tidak menaruh curiga pun membiarkan begitu saja. Seperti biasa setelah selesai suami menutup tempat usaha dan pulang. Qadarullah, Allah memang berkata lain. Jam 4 esok pagi yang hampir menjelang subuh suami dikabari katanya bengkel kemalingan. Suami langsung saja menuju tempat usaha dan benar adanya semua onderdil dan semua yang ada di bengkel habis dirampok, hanya menyisaan telu motor yang itu milik customer, seakan-akan tahu bahwa itu bukan punya kami. Benar-benar syok atas apa yang menimpa keluargaku, dan akhirnya kami pun menutup tempat usaha guna untuk menyenangkan orang yang memang dengan sengaja membuat kami menjadi begini. Pada suatu hari aku yang sendiri di rumah,
Suami pergi untuk bekerja, tiba-tiba datang Po Andi berkunjung. Dengan senyuman yang bagiku menyayat hesi dia berkata, "Wes entong kabeh toh, makane ojo macem loro mbe aku, yo rasakno dhewe koyo ngene." Dia tertawa kecil. "Sudah habis semua kan, makanya jangan macam-macam dengan Soyo, perasaan sendiri seperti ini." Dan dia berlalu begitu saja seperti tidak mempunyai salah apapun. Aku yang langsung menangis terseduh seketika melaporkan ke suamiku. Kami yang menempuh jalur hukum pun sampai kini belum menemukan titik terang siapa yang merampok. Bolak-balik ke pihak berwajib tapi dengan hasil yang nihil. Akhirnya kita memutuskan pindah ke kontrakan yang kecil untuk mencari kedamaian. Kabar terbaru yang Soyo dengar, Pak Andi stroke, dan istrinya pun meninggalkannya.